Halo, nama saya Wedi. Saya membuat channel ini dengan tujuan untuk mengembangkan kesadaran manusia ke level positif energi. Topik kali ini saya ingin membeberkan tentang siapakah sebenarnya yang mengatur dunia ini. Topik ini penting untuk diketahui supaya kita lebih membuka mata hati kita tentang keadaan dunia yang sebenarnya. Video ini menampilkan hal-hal yang sebagian besar orang sangat susah percaya. Oleh karena itu, saya minta untuk berpikiran terbuka atau open mind selama Anda menonton video ini. Sebagian besar orang mungkin berkata, negara besarlah yang mengatur dunia, seperti Amerika atau China atau negara besar lainnya. Jawabannya adalah bukan negara yang mengatur dunia, melainkan adalah keluarga. Keluarga ini dan turun-temurunnya dari ribuan tahun lalu memang sudah mengatur dunia. Mungkin cukup banyak orang mengetahui tentang kelompok Illuminati. Banyak yang percaya dan banyak juga yang mengira ini hanya konspirasi. Sebetulnya kata konspirasi atau conspiracy itu diciptakan oleh Central Intelligence Agency Amerika atau CIA untuk membuat apapun pendapat yang bisa membuat mereka terekspos seolah-olah adalah hanya hoax belaka. Kelompok Illuminati sebenarnya hanya merupakan member kelompok pada segmen kelas bawah keluarga ini. Tujuannya dibuat kelompok Illuminati ini adalah untuk membantu keluarga ini agar dapat mengkamuflase, mengontrol manusia-manusia untuk percaya kepada mereka, sehingga agenda-agenda negatif yang direncanakan oleh mereka tidak dicurigai oleh siapapun. Member dari Illuminati ini termasuk sebagian besar dari aktor dan aktris di Hollywood dan negara lain, para penyanyi terkenal di dunia, politikus di berbagai negara, tokoh-tokoh keagamaan di berbagai negara, dan orang-orang yang mempunyai banyak follower. Lalu, siapakah keluarga ini? Keluarga ini bernamakan keluarga Kabal. Keluarga inilah yang menduduki segmen atas di piramid. Banyak simbol-simbol yang bisa memperlihatkan adanya kedudukan di atas piramid ini, seperti contohnya uang dolar kertas Amerika Serikat yang menampilkan gambar mata di atas piramid. Member dari keluarga Kabal ini termasuk keluarga Vatikan di Italia yang memimpin salah satu agama yang diakui di dunia, Royal Family di United Kingdom, orang-orang yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat, orang-orang yang menduduki peringkat atas terkaya di dunia, keluarga-keluarga yang banyak orang sudah pernah mendengar seperti Rothschild, Rockefeller, dan sebagainya. Banyak keluarga dan relasi mereka ini tersebar di seluruh pelosok dunia. Tahukah Anda siapa orang terkaya di dunia? Apakah pemilik Amazon, Jeff Bezos? Bukan. Apakah Bill Gates? Bukan. Apakah Rothschild atau Rockefeller Family? Bukan. Queen Elizabeth? Bukan juga. Mereka semua hanya ibarat kata pembantu dari orang yang nomor satu di piramid. Orang yang terkaya dan paling powerful yang bertindak sebagai komandan utama di dunia ini ada di keluarga Vatikan. Hampir semua orang berpikir hanya ada satu paus di Vatikan. Akan tetapi, sebenarnya ada 3 paus, yaitu paus putih, paus hitam, dan paus abu-abu. Posisi komandan utama atau yang nomor 1 di piramid ada di tangan paus abu-abu. Kelompok keluarga ini memiliki hampir semua aset di dunia ini. Tahukah Anda, mereka juga memiliki bank pusat di dunia, seperti Federal Reserve Bank di Amerika Serikat. Federal Reserve Bank ini mempunyai hak untuk mencetak uang dan bukan dipunyai oleh pemerintah Amerika, melainkan swasta dan dipunyai oleh keluarga ini. Sistem finansial dunia kita adalah bernamakan Debt Monetary System, atau sistem finansial yang hanya bisa bergerak dikarenakan oleh hutang. Semakin banyak orang yang berhutang di sistem ini,
maka semakin uang yang akan masuk di sisi kalangan kelas atas. Sistem ini berputar dengan pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat dunia. Padahal hampir semua perusahaan raksasa dunia yang menghasilkan banyak uang hanya membayar pajak sedikit sekali atau hampir tidak sama sekali. Maka dari itu, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin besar. Bukan hanya kebetulan kalau di waktu pandemi corona ini, orang-orang duduk di peringkat atas dunia malah semakin kaya. Yang dulu sebelum pandemik, harta individu kelas atas di bawah 100 billion atau miliar dolar. Sekarang bergerak hampir mencapai 200 billion atau miliar dolar. Mengapa demikian? Ini dikarenakan banyak perusahaan kecil dan menengah yang terpaksa tutup karena hutang dan banyak aset-aset yang diambil oleh keluarga ini. Apa saja contoh-contoh kategori bisnis lainnya yang dipunyai oleh keluarga ini? Badan-badan intelijen dunia seperti CIA, NASA, WHO, UN atau United Nations, dan badan-badan intelijen dunia lainnya juga di dalam genggaman tangan mereka. Mereka mempunyai saham hampir semua perusahaan besar di negara besar dan negara lainnya dengan investasi kepada perusahaan-perusahaan lokal di negara lain termasuk Indonesia. Untuk menyebar berita palsu atau hoax yang bertujuan menyebar ketakutan dan memecah belah manusia, mereka mempunyai 6 perusahaan media di dunia yang juga mempunyai saham hampir di seluruh perusahaan media di dunia. Sosial media seperti Facebook yang juga mempunyai Instagram dan sosmed lainnya, bahkan mereka sampai mempunyai saham Google yang juga mempunyai YouTube. Tahukah Anda, yang pertama kali memberikan investasi besar kepada Google adalah CIA. Bila seseorang mempunyai follower Instagram sebanyak 50.000 saja bisa menyebar berita hoax, apalagi mereka yang mempunyai hampir semua channel berita di dunia dan sosial media. Di bidang kesehatan, perusahaan Big Pharma dunia juga dipunyai oleh mereka. Obat-obatan yang sebenarnya mempunyai dampak samping yang cukup besar sengaja dipasarkan di dunia untuk meraup uang yang banyak dan mengesampingkan kesehatan manusia. Penyembuhan alternatif yang padahal sangat lebih efektif sengaja disebar oleh mereka melalui edukasi ke dokter dan media bahwa itu tidak efektif, bahkan berbahaya. Sebagai contoh adalah kemoterapi yang dianjurkan oleh Big Pharma untuk menyembuhkan kanker. Kemoterapi ini mempunyai efek samping yang luar biasa. Sampai kebanyakan manusia yang mengidap kanker meninggal karena tidak kuat menerima terapi ini. Padahal sudah ada obat natural herbal yang bisa menyembuhkan salah satu jenis kanker, yaitu kanker kulit. Obat ini sengaja tidak diberitakan atau dianjurkan oleh Big Pharma karena memang obat ini sangat efektif menyembuhkan kanker kulit. Akan tetapi tidak menghasilkan uang untuk mereka. Sebenarnya banyak kejadian atau skandal yang sengaja ditutupi oleh keluarga ini. Contoh seperti kejadian Twin Tower yang terjadi di tanggal 9 November 2001. Tahukah Anda bahwa para ahli menilai tidak mungkin untuk Twin Tower runtuh total hanya dikarenakan ditabrak oleh pesawat. Dan juga ada gedung ketiga yang juga runtuh. Padahal dengan letak gedung lokasi, tidak mungkin gedung ketiga itu juga ikut runtuh. Laporan untuk investigasi diberikan ke pemerintah Amerika, namun laporan itu tidak diprogres sama sekali dan hilang begitu saja. Pizzagate adalah skandal yang viral terjadi di tahun 2016. Skandal ini mengenai adanya penganiayaan dan pembunuhan anak-anak di bawah basement toko pizza di Washington DC, Amerika. Ini dilakukan oleh keluarga ini, yang salah satunya adalah keluarga Clinton. Pada saat itu, terbongkarnya email-email dari Hillary Clinton yang mengandung bukti Pizzagate ini. Namun,
semua bukti dihilangkan dan tidak diprogres untuk diinvestigasi. Pizzagate ini berhubungan dengan kebiasaan mereka untuk memakai sesuatu yang dinamakan adrenochrome. Adrenochrome ini adalah merupakan darah yang diambil dari anak kecil yang sedang dianiaya, lalu dibunuh pada saat level adrenalin mereka tinggi karena ketakutan. Darah ini dipercaya untuk bisa membuat orang mental menjadi bergejolak tinggi dan membuat halusinasi yang tinggi. Pada saat kita halusinasi, itu sebenarnya energi kita memasuki dimensi lain yang sebenarnya lebih nyata daripada dunia ini. Di samping itu, adrenochrome juga dipercaya untuk membuat orang kelihatan lebih muda. Efek samping dari memakai ini adalah bila lama tidak memakai, maka orang akan kelihatan tidak sehat dan tua. Pemakaian adrenochrome bukan hanya di kalangan keluarga ini, tapi sampai member Illuminati yang termasuk para aktor dan aktris Hollywood dan para politikus dunia. Mengapa mereka ingin meningkatkan gejolak mental sehingga halusinasi? Ini dikarenakan dengan halusinasi yang sebenarnya energi memasuki dimensi lain. Mereka bisa lebih memuja Satan atau setan. Mereka ini adalah pemuja Satan yang sebenarnya adalah lambang dari planet Saturn. Tujuan utama keluarga ini sebenarnya untuk mencegah manusia untuk meningkatkan energi positif di bumi dengan cara mengontrol dan menyebarkan ketakutan. Pada saat ini, mereka pun sebenarnya tahu tentang Great Conjunction atau pertemuan planet Saturn dan Jupiter, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Mereka ingin mencegah manusia untuk terbangun dari sistem matriks ini dan mencegah untuk manusia untuk bisa masuk ke dimensi 5, yaitu dimensi yang lebih bahagia. Bukan hanya kebetulan kalau sekarang ini pandemik terjadi di tahun 2020 dan vaksin yang biasanya hanya siap setelah bertahun-tahun sekarang tersedia hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tahukah Anda bahwa Bill Gates yang juga sebagian dari keluarga ini mempunyai saham di seluruh perusahaan vaksin di dunia? Dan dengan foundation yang dipunyai oleh dia, Bill and Melinda Gates Foundation, dia adalah pendana WHO nomor 2 terbesar setelah negara Amerika. Ini semua dikarenakan mereka sudah merencanakan ini sejak dulu untuk mencegah manusia terbangun dari sistem matriks. Mereka tahu bahwa adanya pertemuan planet Jupiter yang merupakan planet penuh energi positif dengan planet Saturn yang penuh dengan negatif, akan ada gelombang besar energi positif yang perlahan membangun orang banyak di dunia ini. Untuk ini, mereka sengaja membuat pandemik untuk menyebar ketakutan, dan tujuan akhir mereka adalah memberikan vaksin yang akan mengontrol dan merubah DNA kita, supaya kita lebih menjadi artificial intelligence atau AI, dan tidak mempunyai level energi kesadaran yang tinggi. Dengan rendahnya level energi kesadaran kita, manusia tidak bisa masuk ke dimensi 5. Walau video ini berkesan negatif, saya sengaja untuk membantu, untuk membuka mata bahwa dunia ini sebetulnya bukan seperti yang kita tahu sejak kecil. Tetapi ingat, negatif dan positif itu adalah satu. Bila tidak ada negatif, maka tidak ada yang dinamakan positif. Hidup manusia ini adalah hanya ilusi, dan bumi adalah tempat percobaan jiwa atau spirit kita untuk meningkatkan level energi positif kita. Energi negatif diperlukan untuk membantu kita lebih dewasa dan meningkatkan level energi positif kita. Saya anjurkan untuk mencoba riset sendiri tentang yang sudah dijelaskan di video ini. Bila ingin research, jangan menggunakan Google Chrome, karena banyak search result yang tidak ditampilkan oleh Google Chrome. Untuk ini bisa menggunakan DuckDuckGo browser, karena browser ini tidak menggunakan Google Search Engine.
Saya juga memberikan link video tentang keluarga Kabal ini dan apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Link-link video ini bisa dilihat dari deskripsi YouTube video ini. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu membuka kesadaran kita tentang dunia yang sebenarnya. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe ya guys. Dan jangan lupa set icon lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru dari Energi Kesadaran. Thank you.